Bayangin dah, kamu akhirnya berhasil ngajak jalan cewek yang udah kamu taksir berbulan-bulan. Jantung rasanya mau copot, tangan keringetan, dan kamu udah nyiapin rencana kencan pertama yang sempurna. Restoran romantis dengan pemandangan kota, udah di booking. Baju terbaik, udah disetrika licin. Pokoknya, semua harus berjalan mulus. Itulah yang ada di pikiran saya. Sebut saja Budi, waktu mau jemput dia, si Ratih. Malam itu, langit cerah berbintang. Saya jemput Ratih dan dia, wow, cantik banget. Jauh lebih cantik daripada yang biasa saya lihat di kampus. Di mobil, suasana agak kaku. Saya yang dasarnya pemalu, cuma bisa ngobrolin hal-hal standar. Gimana kuliah? Sibuk apa sekarang? Ratih juga kelihatannya agak canggung. Saya berdoa dalam hati, semoga suasana bisa lebih cair nanti di restoran. Tapi, alam semesta sepertinya punya rencana lain. Baru setengah jalan, langit yang tadinya cerah mendadak gelap, dan biar hujan turun deras banget, kayak ditumpahin dari langit. Wiper mobil udah kerja keras di kecepatan maksimal, tapi jarak pandang cuma beberapa meter. Jalanan langsung macet total. Rencana makan malam jam 7 malam sepertinya bakal jadi makan tengah malam. Di tengah kepanikan saya mikirin reservasi yang bakal hangus, Ratih justru tertawa kecil. Kayaknya kita lagi diuji, ya, katanya sambil senyum. Senyumnya itu loh, bikin kepanikan saya sedikit mereda. Saya coba balas dengan candaan garing, iya, diuji kesabaran di tengah kemacetan. Kami pun mulai ngobrol lebih santai, ngomentarin mobil-mobil lain yang nekat menerobos genangan air. Kekakuan tadi perlahan mencair bersama derasnya hujan. Setelah hampir 2 jam terjebak macet, akhirnya kami sampai juga di area restoran. Tapi, drama belum berakhir. Pas saya mau parkir paralel di space yang sempit, dengan pedenya saya malah nyerempet pot bunga raksasa di pinggir jalan. Bunyinya biarakah, cukup keras sampai bikin satpam noleh. Saya cuma bisa menepuk jidat. Gagal total jadi cowok keren di depan Ratih. Saya pikir dia bakal ilfil, tapi lagi-lagi dia malah ketawa. Gak apa-apa, potnya aja yang salah posisi, katanya menenangkan. Malam itu, Ratih bukan cuma gebetan, tapi udah kayak malaikat penyelamat. Kami akhirnya masuk ke restoran, basah kuyup dan telat parah. Meja kami yang di dekat jendela dengan pemandangan kota, udah dikasih ke orang lain, tentu saja. Kami dapat meja di pojokan, dekat dapur. Romantis, jauh dari kata itu, tapi kami lapar, jadi ya sudahlah. Saya pesan steak, Ratih pesan pasta. Obrolan kami mulai mengalir lancar. Kami ngomongin soal film, musik, sampai dosen killer di kampus. Saya baru sadar, ternyata kami punya banyak kesamaan. Saat makanan datang, saya yang masih agak gugup, dengan cerobohnya menyenggol gelas es teh saya. Dan tumpah, kemana lagi kalau bukan ke pangkuan Ratih? Sebagian roknya basah kuyup karena es teh manis. Ya ampun, Ratih, maaf banget, saya panik. Langsung ambil serbet dan mencoba membantunya. Rasanya saya pengen gali lubang dan sembunyi saat itu juga. Ini bencana ketiga malam ini. Kencan pertama paling gagal dalam sejarah. Saya udah pasrah. Mungkin setelah ini Ratih bakal minta pulang dan ngeblok nomor saya. Tapi, dia malah mengambil serbet dari tangan saya. Dan sambil membersihkan roknya, dia bilang, tenang aja, anggap aja ini seni abstrak di rok aku. Dia nggak marah sama sekali. Justru dia yang membuat lelucon untuk mencairkan suasana. Di titik itu, saya sadar, gadis di depan saya ini luar biasa. Dia punya hati yang baik dan selera humor yang bisa mengubah bencana jadi cerita lucu. Daripada meratapi nasib, kami memutuskan untuk menertawakan semuanya. Kami menertawakan kemacetan parah, insiden pot bunga, sampai tumpahan es teh. Meja kami yang tadinya di pojokan suram, jadi meja paling berisik karena tawa kami. Kami nggak lagi peduli soal kencan yang sempurna. Justru ketidaksempurnaan itulah yang membuat kami jadi lebih dekat, lebih jujur, dan lebih jati diri sendiri. Selesai makan, hujannya sudah reda. Waktu saya antar Ratih pulang, suasananya udah beda 180 derajat. Nggak ada lagi canggung. Kami ngobrol dan tertawa sepanjang jalan, seolah-olah sudah kenal lama.
Sampai di depan rumahnya, saya memberanikan diri. "Ratih, maaf ya buat semua kekacauan malam ini. Kencannya berantakan banget." Dia tersenyum, senyum yang sama yang menenangkan saya di tengah kemacetan tadi. "Berantakan? Menurut aku ini kencan pertama paling seru dan gak akan terlupakan. Kapan-kapan kita harus bikin kekacauan lagi," katanya. Jantung saya yang tadinya udah tenang, kembali berdebar kencang. Itu adalah ia terindah yang pernah saya dengar. Malam itu saya belajar satu hal penting. Cinta itu bukan tentang skenario yang sempurna. Bukan tentang restoran mahal atau baju bagus. Cinta sejati justru seringkali tumbuh di tengah kekacauan, di saat kita bisa saling menertawakan ketidaksempurnaan dan saling mendukung saat menghadapi masalah, sekecil apapun itu. Kencan pertama kami yang hampir gagal total itu, justru jati awal dari kisah cinta kami yang paling indah. Jati. Kalau kencan pertamamu gak berjalan sesuai rencana, jangan panik. Siapa tahu, itu justru awal dari sesuatu yang luar biasa. Karena kadang, cerita terbaik lahir dari momen-momen yang paling tidak terduga. Gimana menurut kalian? Pernah punya pengalaman kencan pertama yang aneh atau lucu? Coba deh share cerita kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian suka, dan subscribe channel ini biar kita bisa berbagi cerita-cerita seru lainnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.